Tahukah Anda, saat ini Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. EODB atau Ease of Doing Business Survey merupakan survei global yang dilakukan sejak tahun 2012 oleh International Finance Corporation atau World Bank Group terhadap kurang lebih 190 negara di seluruh dunia. Survei ini dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan di suatu negara dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu usaha lokal. Selama periode survei tahun 2012 hingga 2019, Indonesia secara konsisten telah melakukan perbaikan kemudahan berusaha sehingga peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha terus meningkat. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 190 negara yang mengikuti survei kemudahan berusaha. Peran utama peradilan dalam kemudahan berusaha adalah ketika terjadinya perselisihan hak antara pihak pelaku usaha dengan melibatkan pengadilan. Terdapat dua parameter yang beririsan dengan wewenang peradilan, yaitu penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan. Dalam kedua parameter tersebut, ada beberapa aspek yang dilihat dalam survei, seperti misalnya proses peradilan yang sederhana, waktu penanganan perkara secara cepat, dan biaya perkara yang ringan. Sejalan dengan peran Mahkamah Agung terhadap survei kemudahan berusaha, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana. Artinya, tahapan dan hukum acaranya lebih disederhanakan lagi guna memberi kemudahan, kepastian, dan keadilan bagi para pihak terkait kegiatan usaha. Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan pula Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Salah satu upaya peradilan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah dengan pengembangan dan implementasi sistem informasi penelusuran perkara. Untuk menyempurnakan mekanisme tersebut, pada tahun 2019, Mahkamah Agung menerbitkan dua perma. Yang pertama, Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perma Nomor 2 Tahun 2015. Yang kedua, Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018. Pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 terdapat 4 poin perubahan, yaitu 1. Nilai gugatan material, 2. Sita jaminan, 3. Prosedur elektronik, 4. Perluasan definisi kuasa hukum dan penghapusan batas domisili. Pernah dengar kata e-court? Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik atau online. Dari perma tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan inovasi berbasis teknologi berupa aplikasi bernama e-court. E-court sudah diterapkan di pengadilan aktif di seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses pengadilan menjadi lebih cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan dibanding dengan proses konvensional. E-court memfasilitasi peradilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara. E-court dapat digunakan oleh advokat ataupun pengguna lain seperti subjek hukum lainnya dan masyarakat umum. Anda tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara. Cara menggunakan e-court pun sangat mudah. Cukup membuka situs e-court, login, lalu isi data, serta mengunggah berkas perkara. Data akan terekam dan dilanjutkan proses pembayaran panjar perkara maksimal 1 kali 24 jam. Pembayaran bisa dilakukan di mana saja tanpa harus antre di bank, dapat melalui bank apapun dan dengan cara apapun, seperti mobile banking, internet banking, SMS banking, atau transfer via ATM. Setelah pembayaran berhasil, nomor perkara akan didapat secara otomatis. Panggilan akan dikirimkan oleh jurusita melalui domisili elektronik berupa email. Cukup melalui panggilan yang dikirimkan melalui email sudah dianggap sah dan patut oleh pengadilan. E-court memungkinkan kegiatan tukar-menukar dokumen seperti jawaban, replik, duplik, hingga salinan putusan dilakukan secara online tanpa datang ke pengadilan. Proses penanganan perkara cepat sederhana dapat dilakukan selama 35-79 hari dan pada hari kerja sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat pada saat pendaftaran dan tergugat pada sidang pertama setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Alur persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut.
Hari pertama sidang setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, proses dilakukan di ruang sidang pengadilan dengan acara pembacaan gugatan dan menyepakati persidangan jawab-menjawab secara elektronik. Pada persidangan jawab-menjawab dilakukan secara elektronik pada court calendar yang telah disepakati. Setelah memeriksa, majelis hakim akan menyampaikan dokumen kepada para pihak. Proses persidangan pembuktian merupakan persidangan dengan acara pemeriksaan saksi atau ahli yang dilaksanakan dengan media video conference. Untuk persidangan dengan acara pembuktian surat tetap dilaksanakan di ruang sidang pengadilan. Selanjutnya, persidangan penyampaian putusan. Pada proses ini, putusan diucapkan oleh hakim atau ketua majelis secara elektronik. Pengadilan akan mempublikasikan putusan elektronik kepada para pihak melalui situs e-court. Proses yang terakhir adalah salinan putusan penetapan elektronik. Salinan yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik disampaikan kepada para pihak. Salinan ini memiliki kekuatan hukum yang sah. Dengan kelebihan yang diberikan oleh fasilitas tersebut, pendaftaran perkara dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ayo, tunggu apa lagi? Daftarkan perkaramu melalui e-court. Mari gunakan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung dan modern. Untuk info lebih detail mengenai kemudahan berusaha dan e-court, kamu bisa mulai melalui website www.pembaruanperadilan.net/eodb dan e-court.mahkamahAgung.go.id.